Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya perkenalkan, saya Laita Mutia Fauziah dengan NPM 210111049. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Mengingat hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Untuk mempelajari Al-Qur'an, kita perlu mempelajari ilmu tajwid. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang ilmu tajwid, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu ilmu tajwid? Baik, ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, baik secara kaidah tajwidnya, ataupun makhrajul hurufnya, dan lain-lain. Ketika membaca Al-Quran, ketika kita akan membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan adab-adabnya terlebih dahulu, yaitu adab ketika membaca Al-Quran. Adab ketika membaca Al-Quran yang pertama yaitu suci. Jadi ketika kita akan membaca Al-Quran, hendaklah kita dalam keadaan suci. Suci dalam artian suci dari kotoran, hadas kecil maupun besar, dan suci dari najis. Kita bersuci bisa dengan berwudu. Yang kedua yaitu isti'adah. Isti'adah ini merupakan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sebelum membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca ta'awudz terlebih dahulu, supaya ketika membaca Al-Quran kita bisa menjadi lebih fokus dan tidak diganggu oleh setan. Yang selanjutnya yaitu ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita memperhatikan bacaan tajwidnya. Mana ayat yang dibaca idhar, mana yang dibaca idham, mana yang dibaca ikhfa, iklab. Kita harus bisa membedakannya dan menempatkannya secara tepat. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu tartil. Nah, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran secara tartil? Bahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi ini sudah sesuai dengan firman Allah ya. Yang selanjutnya yaitu ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan ayat sajadah, hendaklah kita melakukan sujud sajadah. Selanjutnya yaitu mushaf Al-Quran. Ketika kita membawa mushaf Al-Quran, hendaklah kita membawanya dengan tangan ya, dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, apalagi sampai di bagian bawah membawanya. Jadi kita harus membawanya dengan tangan kanan sebagai penghormatan. Selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Alangkah baiknya jika kita membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Jadi menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu khusyuk dan tenang. Kita membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan yang khusyuk. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan tidak
gerusak-gerusuk, lebih fokus dan tenang. Jadi apa yang kita baca ini dapat meresap ke diri kita. Yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Kita menuntut ilmu itu haruslah dengan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik dalam arti adalah pakaian yang syar'i dan menutup aurat. Adab selanjutnya yaitu membaguskan suara. Jadi ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita membaguskan suara, bukan malah menjelek-jelekannya, karena itu akan menghina dari bacaan kita itu. Selanjutnya yaitu tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Ketika membaca Al-Quran, kita perlu memastikan bahwa suara kita itu tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat di dekat kita. Apalagi kita membaca Al-Qurannya di masjid, karena jika suara kita terlalu keras akan mengganggu orang lain di sekitar kita, dan mungkin beliau ketika sedang sholat menjadi tidak fokus. Banyak sekali keutamaan jika kita membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para pembaca Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi para pembacanya. Nah, jadi kita ketika ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Walaupun kita sudah sering membaca Al-Quran, ternyata kita masih sering juga melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu yang dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Nah, kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran seperti lanjali, ini merupakan kesalahan yang jelas yang diketahui oleh qari atau para pembaca Al-Quran. Jadi beliau itu sudah tahu bahwa itu merupakan hal yang salah, sehingga ini merubah makna dari ayat tersebut. Ini merupakan perbuatan yang berdosa dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu lankafi. Ini merupakan kesalahan yang tersembunyi. Biasanya kesalahan ini terjadi para pembaca Al-Quran yang masih awam atau yang masih dalam tahap belajar, sehingga dia masih kebingungan untuk menempatkan hukum tajwid yang benar. Mana yang dibaca ikhfa, mana yang dibaca idhar, mana yang dibaca idgham, mana yang dibaca mad, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu isti'adzah. Isti'adzah merupakan lafaz yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz terlebih dahulu, supaya ketika membaca Al-Quran kita bisa menjadi lebih fokus dan tidak diganggu oleh setan. Selanjutnya yaitu basmalah. Basmalah merupakan kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika membaca surat di setiap Al-Quran, di setiap surat kita terlebih dahulu membaca basmalah, kecuali pada surat At-Taubah. Nah, hal ini bisa kita buktikan masing-masing ya di dalam Al-Quran, bahwasanya Quran surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Hal ini dilatar belakangi karena Bismillah itu mengandung arti kasih sayang dan ketenangan. Sedangkan Quran surat At-Taubah itu diturunkan dalam pedang dan peperangan. Jadi hal itu dirasa tidak dapat menyatu dengan ketenangan. Baik, yang selanjutnya yaitu metode memulai bacaan.
banyak dari kita yang beranggapan kalau membaca Al-Quran itu misalnya tidak memulai dari awal surat, maka kita akan memulainya dengan awal ayat pada sebuah halaman. Nah, ternyata itu kurang tepat. Karena metode yang baik untuk memulai bacaan Al-Quran selain dari awal surat adalah dari awal topik atau awal topik dari sebuah kisah yang sedang diceritakan, misalkan tentang hari kiamat, tentang pernikahan, ataupun yang lainnya. Jadi dari awal topik sampai akhir topik. Nah, ini ditandai dengan huruf ain atau yang biasa kita kenal dengan ruku'. Bisa kita lihat contoh di samping. Itu merupakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 119. Nah, ayat 119 itu terletak di ayat terakhir pada halaman 34. Kemudian ayat 220 itu terletak pada awal ayat pada halaman ke-35. Nah, bisa dilihat di situ perbandingannya, bisa dilihat pada artinya. Ketika pada akhir ayat pada halaman itu sebenarnya artinya belum selesai dan dilanjutkan pada ayat selanjutnya yang terletak pada awal halaman selanjutnya. Jadi, ketika membaca Al-Quran, kita alangkah lebih baiknya dari awal ain sampai ain selanjutnya atau tanda ruku selanjutnya. Itu sebagai tanda awal topik sampai berakhirnya topik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tingkatan membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran juga ada tingkatannya loh. Yang pertama yaitu tingkatan tahqiq atau lambat. Nah, ini biasanya tingkatan bagi para pembaca Al-Quran yang masih awam atau masih dalam tahap belajar, sehingga dia terbata-bata dan masih sulit menentukan hukum bacaan yang baik dan benar. Tingkatan yang kedua yaitu tatwir. Nah, tingkatan yang kedua ini biasanya selevel dengan tingkatan para imam dan para qori yang sudah hafal atau yang sudah fasih. Ini merupakan tingkatan yang sedang. Kemudian yang terakhir yaitu tingkatan hadat atau cepat. Ini biasanya dipakai oleh para pembaca Al-Quran yang sudah fasih bacaannya, dan biasanya digunakan untuk para hafizah untuk murojaah. Baik, itu tadi video dari Muti. Apabila ada salahnya itu berasal dari diri Muti sendiri. Apabila ada benarnya semata-mata itu hanyalah dari Allah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri jalan-jalan ke Sandung Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.